Iwang harap apa? Namun, yang tidak disangka Tian Xingzi adalah Huang Guzong muncul di hadapannya dan langsung memukul wajahnya dalam jarak yang sangat dekat. Ah, semua ini terjadi begitu tiba-tiba bahkan orang kuat seperti Tian Xingzi pun tidak menduganya. Pada saat ini, Lu Yun bergerak dan menghilang dari tempatnya. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup, dan jika Anda melewatkannya, maka kesempatan itu akan hilang. Namun tangan Tian Xingzi masih memegangi leher Chu Yao. Selama dia mengerahkan kekuatan, Chu Yao tetap tidak bisa lepas dari nasib terbunuh. Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi pada Tian Xingzi, pedang Tai Huang yang telah disingkirkan oleh Tian Xingzi tiba-tiba muncul. Saat dia mengerahkan kekuatan di tangannya, cahaya dingin menyala dan langsung memotong cengkeraman Tian Xingzi di pergelangan tangan leher Chu Yao. Darah muncrat seketika, dan Chu Yao berdiri tertegun di tempat saat wajahnya berlumuran darah. Dengan mata yang cepat dan tangan yang cepat, Lu Yun mengambil satu langkah ke depan dan berdiri tepat di antara Tian Xingzi dan Chu Yao. Ah, aku akan membunuhmu. Tian Xingzi tampak gila, dan tangan yang terpotong langsung pulih, tetapi dia terengah-engah dan matanya merah. Lu Yun mendorong Chu Yao ke pelukan Long Ying dan memegang pedang Tai Huang pada saat yang bersamaan. Hehe, apa kau tidak menyangka? Kedua harta berharga ini telah kumurnikan. Bahkan jika diambil olehmu, aku masih bisa menggunakannya selama tandaku tidak terhapus. Pada saat yang sama, dia menghunus pedangnya dan langsung menuju ke jantung Tian Xingzi. Meskipun Tian Xingzi marah, dia tidak santai dan menyingkir untuk menghindari serangan Lu Yun. Kematian, kalian semua akan mati. Tian Xingzi tampak seperti orang gila, menggambar lingkaran dengan tangannya, dan dua sinar putih abu-abu langsung muncul di tangannya. Lu Yun segera mundur, tidak berani memprovokasi dia. Anda harus tahu bahwa tingkat kultivasi Tian Xingzi sudah di atas tingkat Lu Yun. Sekarang dia sangat marah, momentum ledakannya sebanding dengan Tai Celestial Immortal. Jika serangan seperti itu mengenai Lu Yun, meskipun dia tidak mati, dia mungkin akan terkelupas. Segera, Lu Yun melakukan gerakan backhand, dan hanya mendengar suara, dan pedang Tai Huang benar-benar diayunkan oleh tubuh Tian Xingzi. Namun, kecepatan tinjunya tidak melambat dan langsung mengenai dada Lu Yun. Engah, Lu Yun memuntahkan seteguk darah dan tubuhnya terbang keluar. Untungnya, Long Cannon muncul tepat waktu dan mundur beberapa langkah untuk memudahkan pengebirian Lu Yun. Ini sangat kuat. Long Dapao berseru kaget, lalu memasang wajah tersenyum, tapi aku menyukainya. Menarik Lu Yun ke samping, Long Cannon melangkah maju dan menembak ke arah Tian Xingzi. Saya harus mengakui bahwa meriam naga secara fisik kuat dan menakutkan, dan hanya dengan melihat beberapa pukulan ini, ia berhasil bertahan. Kamu pantas menjadi raja duel. Lu Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Berbalik dan melihat bahwa Chu Yao untuk sementara aman, dia segera melemparkan Huang Guzong. Huang Guzong terangkat tertiup angin. Badan lonceng besar digantung di atas kepala Lu Yun, dan energi kekaisaran yang kental tersapu ke bawah waktu, yang membangkitkan semangat Lu Yun. Dia berubah seketika, seluruh tubuhnya menjadi merah tua, dan bahkan pedang Tai Huang di tangannya mulai berubah warna. Beri makan pedangku dengan darahku. Dia memotong telapak tangannya dengan pedangnya, dan darah asli menetes ke pedang Tai Huang. Tubuh pedang Tai Huang bersinar dengan cahaya merah dan mengeluarkan seruan pedang yang lembut, tampak sangat bersemangat. Tiba-tiba, gerakan pedang langsung muncul di lautan kesadarannya. Gaya pedang Tai Huang. Gaya pertama, capung menyentuh air. Lu Yun berteriak keras dan mengambil tindakan pada saat yang sama. Ujung pedang Tai Huang menunjuk langsung ke bahu Tian Xingzi. Oh, Tian Xingzi, yang sedang berkonsentrasi melawan meriam naga, tiba-tiba berteriak dan mundur. Kamu sebenarnya menyerangku secara diam-diam. Haha, bertarung melawan penjahat tercela sepertimu bukanlah serangan diam-diam. Lu Yun melangkah maju dengan pedangnya lagi, masih menggunakan teknik pedang yang sama. Meskipun jurus pedang ini sangat kuat, Lu Yun menghabiskan banyak energi. Pedang itu baru saja menghabiskan 30% energi kekaisaran di dantiannya. Dengan kata lain, Lu Yun dapat menggunakan titik air capung 3 kali, dan kemudian tidak akan ada lagi. Namun, dia yakin bisa mengalahkan Tian Xingzi dalam 3 langkah. Meskipun Huang Guzong mencoba yang terbaik untuk mengisi kembali energi kekaisarannya, kecepatan pengisiannya tidak secepat yang dikonsumsi. Saudaraku, aku berduel dengan baik dengannya, mengapa kamu ikut campur? Long Dapao berkata tidak puas. Saudara Big Cannon, sekarang bukan waktunya bercanda, bunuh dia dulu. Lu Yun telah menjulurkan pedang keduanya, kali ini ke jantung Tian Xingzi. Tian Xingzi tidak berani bermalas-malasan dan buru-buru mundur beberapa langkah, tapi dia tidak bisa menghindari pedangnya. Karena Lu Yun lebih cepat, seperti kilat, mengejar langkahnya dengan cermat, ujung pedangnya mengarah langsung ke titik vital. Buka untukku. Melihat tidak ada cara untuk menghindarinya, Tian Xingzi dengan santai menggunakan seluruh kekuatannya untuk menjatuhkan pedang Tai Huang ke atas dengan kedua tangannya. Engah, bagaimanapun, ini adalah tubuh fisik, bagaimana ia bisa menahan kekuatan pedang Tai Huang? Lengan Tian Xingzi putus, dan darah muncrat. Ah! Pada saat ini, Tian Xingzi sangat marah, dan sekali lagi mengerahkan energi aslinya untuk menumbuhkan kedua tangannya lagi. Tidakkah kamu harus membayar mahal untuk meregenerasi lengan yang patah? Lu Yun dapat melihat dengan jelas bahwa jika kamu ingin terlahir kembali dengan darah dan daging, kamu harus membayar harganya, jika tidak maka akan melanggar hukum alam. Dia menebak dengan benar. Saat ini, seluruh tubuh Tian Xingzi terasa sakit dan lemah, dan tidak banyak nafas yang tersisa di dantiannya.
Tapi dia tidak mau menyerah. Jelas dia lebih unggul, jelas dia sudah menangkap orang penting lawan, dan jelas dia bisa menghancurkan wanita jalang itu sampai mati dengan 2 jari. Tapi kenapa keadaannya tiba-tiba berbalik? Melihat Kimeng yang jatuh ke tanah, Tian Xingzi mengertakkan gigi. Lu Yun berkata dengan tenang dan berjalan ke depan sambil tersenyum. Selama aku menyerang dengan 1 pedang lagi, aku khawatir lenganmu akan bertahan selamanya. Benarkan? Kamu, aku tidak akan membunuhmu hari ini, aku bersumpah aku tidak akan menjadi manusia. Tian Xingzi sangat marah. Dia mengeluarkan beberapa pil entah dari mana dan memasukkan semuanya ke dalam mulutnya. Hei, 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 bukan begitu caramu meminum pil. Hati-hati, kamu akan meledak dan mati. Lebih baik hati-hati. Setelah mengatakan itu, Tian Xingzi mengayunkan tinjunya dan bergegas menuju Lu Yun sebelum obatnya bekerja. Lu Yun tidak terburu-buru, dia masih menggunakan gerakan yang sama seperti capung untuk menyentuh air, dan dengan pedang, suara terobosan di udara terdengar seketika. Dengan pedang ini, dia menggunakan seluruh sisa kekuatannya. Dia tahu jika dia tidak bertarung dengan pedang ini, dia mungkin yang akan berbaring. Meskipun Long Dapao dan Long Ying ada di sisi mereka, siapa yang bisa menjamin apakah Tian Xingzi akan memiliki rencana cadangan? Tian Xingzi menghadapi serangan pedang Lu Yun tanpa mengelak. Pedang Lu Yun diarahkan ke jantung Tian Xingzi lagi. Dia tahu ini adalah strategi kalah-kalah, tapi dia tidak punya jalan keluar sekarang. Jika pedang ini mengenai, lawan pasti akan terjatuh. Jika meleset, akibatnya akan menjadi bencana. Pedang Tai Huang bersinar dengan cahaya merah yang menyilaukan, dan bayangan muncul di pedang itu. Jaraknya masih setengah kaki, tapi langsung muncul di depan dada Tian Xingzi. Ah, seru Tian Xingzi, sudah terlambat untuk memikirkannya, jadi dia memanfaatkan situasi ini dan mengarahkan tinjunya ke tenggorokan Lu Yun. Ah, kali ini giliran Lu Yun yang berseru. Karena dia menemukan bahwa kecepatan tinju Tian Xingzi sebenarnya lebih cepat daripada kecepatannya. Setiap inci lebih panjang dan setiap inci lebih kuat. Dia jelas memiliki pedang Tai Huang di tangannya, tapi mengapa tinju lawan datang lebih dulu? Nak, mati. Itu terjadi begitu saja dalam sekejap mata, tapi Lu Yun merasa dewa kematian melambai padanya. Perasaan sekarat membuatnya sangat putus asa. Saat dia menutup matanya, terdengar suara pedang Tai Huang di tangannya menusuk kulit. Kamu. Lu Yun tiba-tiba membuka matanya dan melihat pedang Tai Huang mengenai jantung Tian Xingzi tanpa bias apapun. Di depan dagunya, tangan Long Dapao memegang erat tangan Tian Xingzi. Kamu ingin membunuh saudaraku? Tidak mungkin. Wajah Tian Xingzi berkerut, dan butiran keringat berjatuhan. Tak tahu malu, murid. Kemenangan, tanpa paksaan. Tian Xingzi melontarkan beberapa kata dengan susah payah. Tidak perlu membicarakan etika bela diri untuk orang sepertimu. Lu Yun langsung menghunus pedangnya, dan darah muncrat dari dada Tian Xingzi. Long Dapao memanfaatkan situasi ini dan menendang perut Sung Tian Xingzi, menendangnya ke sisi gunung. Tian Xingzi bersandar di gunung, menundukkan kepalanya dalam-dalam, dan kemudian menjadi tidak bergerak. Terima kasih, kakak meriam besar. Lu Yun mengucapkan terima kasih dengan tulus. Hei, bagaimana kita, saudara, bisa mengucapkan terima kasih? Di masa depan, saat aku menantang orang lain, jika aku tidak meneleponmu, kamu tidak boleh ikut campur. Pasti. Lu Yun tersenyum lalu berjalan menuju posisi Tian Xingzi. Alasan mengapa dia tidak keberatan pergi ke sisi Chu Yao adalah karena Tian Xingzi berasal dari dunia atas. Sekarang jika dia tidak yakin apakah dia benar-benar mati atau apakah dia melakukan serangan balik ketika semua orang menganggapnya enteng, itu akan terjadi lebih banyak kerugian daripada keuntungan. Dia tidak ingin menghadapi perpisahan dari Chu Yao setelah mereka bersatu kembali. Namun, aura Tian Xingzi sepertinya menghilang dalam sekejap. Sebelum dia mendekat, Lu Yun tidak bisa merasakan aura apapun di tubuhnya. Jadi, dia berhenti dan memegang pedang Tai Huang di depannya. Ada apa, saudaraku? Long Dapao datang. Tidak, meskipun dia sudah mati, auranya seharusnya tidak menghilang begitu cepat, tapi lihat dia, Lu Yun menunjuk ke arah Tian Xingzi dan berkata. Ya, Long Dapao juga menemukan ini. Namun, dia tidak berhati-hati seperti Lu Yun dan melangkah ke Tian Xingzi. Dia mengangkat kakinya dan menendang tubuhnya, tapi Tian Xingzi tiba-tiba jatuh ke samping. Brengsek, Long Dapao tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Di balik pakaian Tian Xingzi, dia melihat manusia jerami. Boneka pengganti, Lu Yun berkata dengan kaget. Biarkan orang itu melarikan diri. Long Dapao berjalan mendekat dan menginjak-injak manusia jerami itu hingga berkeping-keping. Memang benar dia adalah orang yang kuat di alam atas. Memang ada banyak cara untuk menyelamatkan nyawanya. Lu Yun menghela nafas secara diam-diam. Jika dia menambahkan pedang lebih awal, saya khawatir Tian Xingzi tidak akan bisa menggunakan teknik pergantian. Tapi sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang, Tian Xingzi tidak akan memberinya kesempatan ini lagi. Itu saja, mungkin nyawanya tidak boleh terputus, dan dia tidak boleh mati di sini. Saat kita bertemu lagi di masa depan, pasti akan menjadi pertarungan sampai mati. Lu Yun bahkan membayangkan adegan intens saat keduanya bertemu lagi di masa depan. Saya harus meningkatkan kekuatan saya secepat mungkin. Saya harus pergi ke alam atas. Saya tidak boleh jatuh ke tangannya segera setelah saya pergi. Saudaraku, kenapa kamu tidak segera melihat adikmu? Long Ying segera mengingatkannya. Saat ini, Chu Yao dalam keadaan linglung dan belum pulih dari keterkejutannya. Lu Yun melangkah maju dan memeluk Chu Yao yang gemetar. Aku di sini, Lu Yun kecilmu ada di sini, kamu tidak perlu menderita lagi. Tidak perlu mengatakan apapun saat ini.
Lu Yun menggunakan lengan terkuatnya untuk memberi Chu Yao tempat berlindung yang aman. Sesaat kemudian, Chu Yao tertidur di pelukan Lu Yun. Setelah menemukan Chu Yao, perjalanan ke area terlarang kehidupan ini selesai. Lu Yun menjemput Chu Yao dan berjalan perlahan keluar. Bahkan di dunia bawah yang redup, Lu Yun merasa cerah saat ini. Sebuah batu besar di hatinya sepertinya telah disingkirkan, dan Lu Yun merasa sangat rileks. Long Dapao memandang Lu Yun dan terkikik, sementara Long Ying di samping mengulurkan tangannya dan mencubit pinggangnya. Aduh, apa yang kamu lakukan? Iri. Long Ying memutar matanya ke arahnya. Hei, bagaimana kita bisa? Mereka pasti iri pada kita. Karena itu, Long Chanao juga mengambil Long Ying, menyebabkan Long Ying meledakkan dadanya. Ahem, sayang, tinjumu terlalu kuat, bisakah kamu lebih lembut? Long Dapao meminta belas kasihan. Hah, kamu tidak tahan. Lalu jika kamu melakukan kesalahan di kemudian hari, bagaimana jika aku menghukummu? Ah, itu tidak masalah. Kamu boleh memukulku selama kamu mau. Aku akan diam saja. Lu Yun mengidentifikasi arah dan berjalan langsung ke kamp sekte Suantian di luar area terlarang kehidupan. Kondisi Chu Yao buruk, dan dia ingin menemukan cara untuk mengembalikannya normal. Tapi inilah masalahnya. Ini adalah area kehidupan terbatas, penuh bahaya. Hal lain yang sangat penting adalah Tian Xingzi secara tidak sengaja mengatakan sebelumnya bahwa pedang Tai Huang dan Huang Guzong pada awalnya adalah harta karun milik orang yang berkuasa. Selain itu, ada lebih dari 2 keping harta karun yang kuat ini, dan 2 lagi hilang. Itu tergantung kesempatan. Itu karena saya tidak bisa melarikan diri, bukan karena saya tidak bisa memintanya. Dia mempunyai sikap yang baik dan senang pergi beruntung. Dan dia tidak tahu siapa, orang tua, yang dibicarakan Tian Xingzi itu. Namun, dia ingat bahwa Tian Xingzi juga mengatakan bahwa dengan pedang Tai Huang dan Huang Guzong, akan mudah untuk menemukan 2 harta karun lainnya, jadi dia mulai berkomunikasi dengan roh senjata di Huang Guzong. Senior, kamu harusnya tahu keberadaan 2 harta karun lainnya, kan? Ini, aku harus tahu, tapi, nak, jangan pernah memikirkannya. Qiling dengan tegas menolak. Mengapa? Kenapa? Tahukah kamu bahwa tuan terakhirku adalah dia DKK? Tentu saja aku tidak tahu. Kamu bahkan tidak tahu bagaimana mengukurnya. Itu adalah makhluk yang seperti jenius di dunia atas. Dia tidak akan terkalahkan di dunia atas selama ribuan tahun. Roh senjata itu berkata dengan bangga. Bukankah dia pada akhirnya jatuh? Kata-kata Lu Yun menembus paru-paru Qiling. Apa yang kamu bicarakan? Beraninya kamu menghina tuanku sebelumnya. Kata Qiling tidak puas. Bukan, jika aku mengatakan sesuatu yang salah, kamu boleh meninggalkanku. Metode Lu Yun dalam menstimulasi jenderal mulai berlaku, dan roh senjata benar-benar melakukan ini. Qiling meninggikan suaranya dan sangat tidak puas. Tidak yakin. Baiklah, izinkan saya mengatakan satu hal lagi untuk melihat apakah Anda yakin atau tidak. Lu Yun mengatur pikirannya dan kemudian berkata, alasan mengapa Anda datang ke dunia bawah bukan karena tuan asli Anda meninggal, tetapi karena kematian, kamu datang ke sini untuk berlindung. Kariermu bukan. Anda, apalagi dia merasa tidak ada harapan untuk kembali ke alam atas, sehingga akhirnya meninggal karena depresi. Dia bahkan tidak punya makam, kan? Cukup, roh senjata itu meraung keras. Fitur wajah Lu Yun langsung berubah menjadi satu. Jika dia bisa melepaskan tangannya, dia pasti akan menutup telinganya. Kamu sebenarnya berani untuk tidak menghormati tuannya. Aku. Bunuh aku. Ayo, aku menunggu. Sekarang setelah dia menemukan Chu Yao, Lu Yun tidak terburu-buru meninggalkan area kehidupan terlarang. Sebaliknya, 2 harta karun yang secara tidak sengaja disebutkan oleh Tian Xingzi membangkitkan minatnya. Dia baru saja menggunakan metode memprovokasi untuk merangsang roh senjata Huang Guzong hingga mencapai titik kemarahan, yang kebetulan termasuk dalam rencana Lu Yun. Bagaimana? Bantu aku mendapatkan 2 harta yang tersisa, dan aku berjanji padamu untuk mengubur tulang-tulang pemilik aslimu. Lu Yun membuat syaratnya sendiri. Apakah kamu menganggap serius kata-katamu? Qiling akhirnya tenang dan mulai bernegosiasi dengan Lu Yun. Tentu saja benar. Aku menepati janjiku. Qiling berpikir sejenak dan kemudian berkata dengan serius, baiklah, kedua harta itu tidak bisa tertutup debu. Jika kamu melepaskanku, itu tidak akan dianggap salah. Lu Yun merasa geli di dalam hatinya. Meskipun roh senjata ini sudah tua dan telah hidup bertahun-tahun tanpa akhir, pikirannya seperti anak kecil, dan memiliki temperamen panas yang mudah marah. Lu Yun menceritakan idenya kepada Long Dapao, dan mereka secara alami mengenalinya. Bagaimanapun, mereka tidak akan merasa bosan saat bersama, dan Lu Yun juga telah menemukan seseorang yang bisa tinggal dimanapun mereka berada. Dengan cara ini, Lu Yun memeluk Chu Yao dan kembali ke tempat mereka bertemu di bawah bimbingan roh senjata. Lewati makam King Yun True Immortal dan kembali ke kuburan. Lu Yun dengan jelas memperhatikan jejak fluktuasi jiwa dalam semangat Huang Guzong. Katakan padaku, orang seperti apa pemilik aslimu? Mengapa dia berakhir di sini? Hei, semuanya adalah takdir. Dia seharusnya tidak. Tapi itu tidak masalah. Karena kamu mengikutiku, aku juga tuanmu saat ini. Saat aku pergi ke dunia atas suatu hari nanti, aku bisa menghindari apa yang terjadi pada tuan aslimu, kan? Anda, apa? Aura kekaisaran dari klan yang sama tidak cukup untuk membuatmu menyerah padaku. Apakah kamu masih ingin tinggal di sini dan menunggu 10.000 tahun, menunggu tuanmu berikutnya muncul? Jangan konyol, the dunia bawah akan runtuh. Kamu tahu ini ya? Lu Yun membalas.
Roh senjata itu sepertinya ingin mengatakan sesuatu, dan butuh waktu lama sebelum dia melanjutkan berbicara. Nama Tao guru asli saya adalah Guru Tao Yinggo, tetapi dia dihormati sebagai dewa pembunuh. Meskipun dia hanya berada di alam Daluo Jinxian, dia adalah eksistensi yang tak terkalahkan di dunia atas. Bahkan melawan biksu dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi daripada dia masih tak terkalahkan. Saat itu, King Yun Golden Immortal telah bertarung dengan tuanku selama beberapa bulan. Jika tuanku tidak menyukai bakatnya dan tidak membunuhnya, bagaimana mungkin King Yun Golden Immortal bisa bertahan? King Yun abadi sejati. Lu Yun terkejut. Dia sangat akrab dengan nama ini. Anda harus tahu bahwa mereka telah tinggal di makam King Yun True Immortal selama setahun dan mendapatkan banyak harta. Apakah ada kebetulan seperti itu? Hei, sayang sekali. Awalnya, tuanku jatuh cinta dengan seorang biarawati perempuan, dan mereka berdua bersumpah untuk menjadi tua bersama selamanya, tapi... Kiling tidak melanjutkan, tapi Lu Yun tahu hasilnya. Tetapi kultivator wanita itu menipu tuanmu, dan kemudian tuanmu menjadi putus asa dan ingin melarikan diri dari dunia atas dan menjauh dari kultivator wanita itu, jadi dia datang ke sini, kan? Kamu, bagaimana kamu tahu? Kiling bertanya dengan kaget. Haha, karena makam dewa sejati King Yun tidak jauh di depan. Lu Yun mencibir. Apa, dia? Dia benar-benar mati dan menghilang. Kiling jelas tidak percaya dengan apa yang dikatakan Lu Yun. Kami baru saja melewati sebuah makam besar tempat sisa jiwanya dikuburkan. Selain itu, saya juga berjanji kepadanya bahwa ketika saya pergi ke dunia atas, saya akan meminta tuanmu untuk membalaskan dendamnya, karena tuanmu merampok keluarga orang lain. Tidak, bukan itu masalahnya. Dia berbicara omong kosong. Keluargaku. Oke, tidak peduli apa yang benar atau salah lagi. Lu Yun melambaikan tangannya dan berkata, lebih baik bantu aku menemukan dua harta karun tuanmu secepat mungkin, agar kita bisa meninggalkan tempat ini, benar dan salah sesegera mungkin. Kiling jelas tidak senang, karena dialah yang paling banyak bicara dalam hubungan Ying Ying dengan Dao Zun, tapi sekarang Lu Yun tidak membiarkan dia berbicara, hampir mencekiknya sampai mati. Hei, roh senjata itu menghela nafas, lalu menunjuk ke tulang-tulang di kuburan dan berkata, tuanku mengalami depresi, dan akhirnya menjadi gila saat berlatih. Dia pingsan sebelum dia bisa meminum ramuan itu. Di antara tulang-tulang itu, lalu itu tuanku. Saya mendengar Long Ying berkata sebelumnya bahwa tulang-tulang di sini berusia kurang dari 15 tahun ketika dia masih hidup. Bagaimana mungkin ada tulang-tulang Tao Yinggo tanpa ditemukan? Namun, sekarang bukan waktunya memikirkan masalah ini. Masih penting untuk menemukan dua harta karun. Karena roh senjata peka terhadap tulang pemilik aslinya, mereka bertiga menyatukan satu set tulang lengkap tanpa banyak usaha. Berdiri di depan kerangka itu, wajah ketiga orang itu penuh keraguan. Apakah kamu melihatnya? Yah, dari sudut pandangku, kerangka ini memang berasal dari dunia atas. Kenon, kenapa kamu begitu yakin? Intuisi. Saudara Big Pao, dia memiliki luka lama di tulang kakinya, yang sepertinya sudah ada sejak dia masih kecil. Mungkinkah dikatakan bahwa Dao Zun Yinggo berada dalam situasi yang buruk setelah dia masih kecil? Hehe, ini adalah luka sisa saat dia berlatih sejak dia masih kecil. Jika bukan karena luka ini, saya khawatir budidayanya akan lebih dari ini. Da Pao, maksudmu, dia punya peluang untuk melampaui Daluo Jinxian. Ya, orang jenius seperti ini pasti akan terbang ke langit jika dia mendapat dukungan kekuatan di belakangnya, tetapi tingkat kultivasinya hanya Daluo Jinxian. Bahkan jika dia berada di puncak, dia akan tetap berubah menjadi cangkir setelah dia belum melewati langkah terakhir. Saudara Big Pao, lihat tulang tangan kirinya. Sepertinya dia terluka sebelum kematiannya. Ya, tapi itu tidak penting. Yang penting menurutku tinggi badannya bahkan lebih buruk darimu. Ini, juga harusnya alami. Cukup, jangan bicara tentang tuanku. Roh senjata itu berkata dengan marah. Tentu saja, hanya Lu Yun yang bisa mendengar suaranya. Apa, tidak ada gunanya membicarakannya. Lagi pula mereka semua sudah mati, jadi apa bedanya? Tidak apa-apa, sebagai generasi jenius, bagaimana Anda bisa dikritik? Lalu kenapa kamu tidak mengajakku mencari bayinya secepatnya? Tunggu apa lagi? Roh senjata tidak bisa berkata-kata dan hanya bisa melafalkan mantra dalam hati. Cahaya keemasan samar tiba-tiba muncul di tulang Yinggo Daosun. Long Da Pao dan Long Ying memandang Lu Yun mengangguk sedikit, dan mereka mundur beberapa langkah. Cahaya keemasan itu semakin kuat dan kuat, hingga begitu menyilaukan hingga tulang-tulangnya tidak terlihat dengan jelas. Saat cahaya keemasan tiba-tiba menghilang, ruang selebar 2 kaki tiba-tiba muncul di depan Lu Yun. Semua harta tuanku semasa hidupnya ada di dalam, cepat ambil, aku tidak akan bisa bertahan lama. Melalui lapisan tipis cahaya keemasan, Lu Yun melihat bahwa ruangan itu dipenuhi harta karun dengan energi spiritual yang kaya. Kenapa kamu begitu sopan? Sama seperti saat dia mencuri meriam naga, hanya dengan lambaian tangannya, Lu Yun mengantongi semua yang ada di ruangan itu. Lu Yun mengetahui nilai dari harta karun ini, terutama di dunia bawah. Jika seseorang melihat harta karun ini, mereka pasti akan mengambil tindakan terhadapnya dan membunuhnya. Keberadaan kawasan terbatas kehidupan membantu Lu Yun terhindar dari bencana. Dia dengan hati-hati melihat cincin penyimpanannya. Selain sejumlah besar batu spiritual berkualitas tinggi yang baru saja dia kumpulkan, ada juga beberapa senjata yang penuh dengan spiritualitas. Selanjutnya ada beberapa perhiasan yang digunakan oleh para penggarap wanita, namun perhiasan tersebut hanyalah barang biasa dan nilainya kecil. Melihat ke dalam lagi, dia melihat perisai seukuran telapak tangan muncul di bidang penglihatannya.
Perisai itu berwarna gelap. Jika dia tidak menemukannya di ruang Yingou Daozun, Lu Yun pasti sudah membuangnya jauh-jauh. Dia mengeluarkan perisai kecil itu dan melihatnya bola-balik untuk waktu yang lama. Ku bilang, benda kecil ini pasti salah satu dari dua harta karun itu, tapi bagaimana cara menggunakannya? Lu Yun bertanya pada Qiling. Jangan tanya aku tidak tahu. Aku bisa memikirkannya sendiri. Qiling jelas-jelas marah atas tindakan Lu Yun dan tidak menjelaskan perisai kecil itu kepadanya sama sekali. Oh, aku sudah mendapatkan barangnya, kakak Kenon, ayo pergi. Lu Yun berbalik dan pergi, mengabaikan tulang-tulang di tanah. Nak, kamu tidak peduli dengan tulang tuannya. Kamu berjanji padaku saat itu. Katakan padaku, apa gunanya perisai kecil ini? Kamu, Hei, perisai ini disebut perisai Tai Huang. Itu menyatu dengan pedang Tai Huang. Meski hanya perisai, kekuatannya tidak bisa diremehkan. Kamu bisa memikirkan sisanya sendiri. Harta apa yang lain? Lu Yun bertanya. Itu hanya sepasang sepatu yang tidak mencolok. Pemiliknya bekerja keras dan memenangkannya dari seorang master hebat. Terbang di udara tidak memerlukan biaya budidaya sama sekali. Kamu memenangkannya. Aku khawatir kamu mencurinya, kan? Lu Yun berkata sambil tersenyum. Jangan menghina tuanku lagi, kalau tidak, apa? Sebagai bawahanku, mungkinkah kamu memberontak? Aku tidak akan menyakitimu, tapi aku bisa menghancurkan diriku sendiri. Roh senjata mengancam kematian. Ini pertama kalinya Lu Yun melihat roh senjata seperti itu. Setelah menguji inti dari roh senjata, Lu Yun menguburkan sisa-sisa Tao Yinggou sesuai dengan perjanjian sebelumnya. Namun, dia sangat asal-asalan dan hanya menutupi tulang-tulang itu dengan kantong kubur bahkan tanpa mendirikan monumen. Roh senjata tentu saja keberatan, tetapi Lu Yun mengatakan bahwa jika sebuah monumen didirikan, apa yang akan terjadi jika dia bertemu musuhnya lagi atau keturunannya. Setelah mendengar ini, Qiling berhenti membantah. Dari sudut pandang ini, Yingou Daozun memiliki banyak musuh selama hidupnya, dan roh senjata pasti tidak akan memberitahunya rahasia di antara mereka. Tetapi bagi Lu Yun, hal-hal ini tidak perlu diketahui. Dia mengeluarkan sepasang sepatu biasa dari cincin penyimpanan dan melihatnya berulang kali, tetapi tidak menemukan sesuatu yang istimewa. Bagaimana mata fanamu bisa memahami harta karun semacam ini? Pakailah, dan secara alami kamu akan memahami misterinya. Lu Yun melepas sepatunya dan memakai sepatu Yingou Daozun. Jika sebelumnya ini berada di alam bawah, Lu Yun pasti tidak akan memakai sepatu yang dipakai orang lain, apalagi sepatu yang dipakai orang mati. Namun kini, dia memasangkan sepasang sepatu yang dikenakan orang mati di kakinya. Flying Cloud Boots, terbang di udara tidak memakan budidaya apapun. Di saat krisis, itu akan memblokir pukulan fatal bagi Master dan pulih setelah 1 bulan. Sungguh suatu harta karun. Lu Yun tidak bisa tidak mengagumi, inilah yang seharusnya dilakukan oleh perisai sungguhan. Dia hanya memegang perisai Tai Huang di tangan kirinya, mencoba mendapatkan sedikit energi kerajaan. Perisai Tai Huang langsung bersinar terang dan berubah menjadi perisai besar, menghalangi seluruh tubuh Lu Yun. Saudaraku, perisaimu sangat megah, dan bahkan ada paku. Oh, Lu Yun menyodok perisai itu ke tanah, lalu datang ke sisi lain perisai itu. Ia melihat perisai Tai Huang ditutupi dengan paku-paku yang sangat tajam. Ia yakin jika paku-paku itu bisa ditembakkan, ia akan mampu menembus lawan. Apakah ada formula ajaib untuk mengaktifkan perisai Tai Huang ini? Paku ini pasti bisa mengaktifkannya. Lu Yun bertanya. Kamu benar. Saat itu, Tuan asliku mengandalkan perisai Tai Huang ini untuk memaksa dewa sejati King Yun menjadi panik. Sihir, hanya pikiranmu. Tentu saja, kamu perlu memasukkan energi kekaisaran. Lu Yun melakukan apa yang diperintahkan dan mengarahkan perisai Tai Huang ke kuburan tidak jauh di depan. Untuk merangsang energi kekaisaran, itu adalah hasil dari pikiran. Desir-desir, terdengar suara cepat menerobos udara, dan perisai di tangannya sedikit mundur. Dia melihat awan debu tiba-tiba muncul di tas makam, dan paku di perisai itu langsung masuk ke dalam tas makam. Baik sekali, seru Lu Yun keras. Bahkan Long Dapao di samping menggosok tangannya dengan gembira, ingin mencobanya sendiri. Sebelum Lu Yun bisa melepaskan perisainya, dia mendengar roh senjata Huang Guzong memarahi, "Nak, kamu tidak menghormati tuanku lagi. Hei, kamu boleh makan apapun yang kamu mau, tapi kamu tidak boleh mengatakan hal sembarangan. Bagaimana aku bisa tidak menghormati tuanmu? Masih bilang tidak, kantung kubur itu milik tuanku. Kenapa kamu mengarahkan paku ke sana?" Ini, Lu Yun menggaruk kepalanya, karena posisi yang dibidik Tai Huang Dun kebetulan adalah kantong kuburan yang baru saja ditumpuk untuk Tao Yinggou. Maaf, aku tidak menyadarinya sebentar, hehe. Lu Yun buru-buru menyingkirkan perisainya, lalu mengambil Cu Yao. Ah, Cu Yao berseru, tampak sangat tidak nyaman. Saudari Cu Yao, ada apa denganmu? Lu Yun buru-buru membaringkannya di tanah, meletakkan tangannya di pergelangan tangannya, dan memeriksa denyut nadinya. Kondisi denyut nadi Cu Yao sangat tidak teratur, dan beberapa helai energi spiritual yang sangat kuat mengalir dengan liar di tubuhnya. Ada apa, saudaraku? Ada apa? Long Dapao bertanya dengan tergesa-gesa. Ada aura beberapa orang berkeliaran di dalam tubuhnya, dan meridiannya rusak parah. Jika dia menunggu lebih lama lagi, aku khawatir. Lu Yun buru-buru mengetuk beberapa titik akupuntur pada Cu Yao, tapi masih tidak bisa menekan aura kekacauan di tubuh Cu Yao. Biarkan aku melihatnya. Long Ying berjongkok di samping Cu Yao, sebagai seorang wanita, dia tidak tahan dengan aura dominanmu. Lu Yun yakin dan segera melepaskan tangannya.
Long Ying meraih pergelangan tangan Chu Yao yang lain dan perlahan mentransfer energi spiritualnya ke dalam tubuhnya. Chu Yao mengerutkan kening, wajahnya menjadi pucat, dan seluruh tubuhnya gemetar. Saudaraku, mari kita tunggu di samping dan jangan ganggu mereka. Long Dapao menarik Lu Yun pergi. Mata Lu Yun terus tertuju pada Chu Yao dan tidak pernah meninggalkannya sedetik pun. Ini semua salahku. Lu Yun menyalahkan dirinya sendiri. Saudaraku, kamu juga orang yang pernah mengalami badai besar. Kamu masih harus berpaling dari beberapa hal. Long Dapao menghibur, mungkin kamu mengira situasinya saat ini ada hubungannya denganmu. Tetapi fakta membuktikan bahwa meskipun demikian dia belum menjadi seperti sekarang, saya khawatir suatu saat dia juga akan mengalami mutasi. Saudara Big Pao, saya mengerti semua yang Anda katakan, tapi, saya tidak bisa melupakan diri saya sendiri. Lu Yun pernah memberitahu saudara perempuannya bahwa dia akan selalu melindungi keselamatan mereka, tapi sekarang sepertinya dia belum memenuhi janji aslinya. Setelah beberapa lama, Chu Yao perlahan-lahan menjadi tenang. Saat dia perlahan membuka matanya, dia berkata kepada Lu Yun dengan suara lemah, Lu Yun, kembali. Saudari Chu Yao, berhenti bicara dan istirahatlah yang baik. Lu Yun dengan lembut memegang tangannya yang lembut tanpa tulang dan berkata dengan lembut. Namun, Chu Yao memiliki ekspresi cemas di wajahnya. Saudari Chu Yao, kamu tidak perlu terlalu banyak berpikir, aku tidak akan pernah membiarkanmu meninggalkan sisiku di masa depan. Lu Yun, dia, sepertinya memiliki sesuatu yang penting untuk dikatakan. Long Yan berhati-hati dan menemukan petunjuknya. Lu Yun mengerutkan kening dan akhirnya menyadari ada yang tidak beres. Baru saja, dia terlalu mengkhawatirkan kehidupan Chu Yao dan sama sekali mengabaikan reaksinya. Lu Yun, bawa aku kembali. Chu Yao berbicara dengan suara lemah. Saudari Chu Yao, apa yang terjadi? Bicaralah perlahan. Setelah beberapa lama, wajah Chu Yao terlihat lebih baik dan napasnya menjadi lebih stabil. Dia memandang mereka bertiga, terengah-engah. Saudari Chu Yao, apakah kamu masih memiliki sesuatu yang belum terselesaikan? Atau apakah kamu lupa mengambil sesuatu yang penting? Lu Yun bertanya. Chu Yao menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, apakah kamu masih memiliki teman yang juga ditahan di sana, dan kamu ingin menyelamatkan mereka? Lu Yun bertanya lagi. Chu Yao masih menggelengkan kepalanya. Lu Yun mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Long Dapao dan Long Ying, keduanya juga terlihat bingung. Hancurkan, hancurkan. Chu Yao menyentuh bibirnya dengan ringan, suaranya masih lemah. Hancurkan. Saudari Chu Yao, apakah maksudmu ada sesuatu di tempat itu yang perlu dihancurkan? Lu Yun menebak. Kali ini, Chu Yao mengangguk sedikit, lalu menutup matanya lagi. Lu Yun dan mereka bertiga melakukan kontak mata. Long Dapao berkata, dari apa yang dia katakan, sepertinya ada sesuatu yang mencurigakan di sini, dan itu merupakan ancaman besar bagi dunia bawah. Long Ying mengangguk dan berkata, saya setuju dengan Kenon, tapi apakah kita benar-benar ingin kembali sekarang? Lu Yun berpikir, jika itu tidak penting, Sister Chu Yao pasti tidak akan mengatakan itu. Dengan kata lain, tempat manapun yang ingin dihancurkan Sister Chu Yao harus dihancurkan, apapun alasannya. Ketiganya memiliki pendapat yang sama dan percaya bahwa perkataan Chu Yao sangat penting. Tapi sekarang Chu Yao pingsan lagi, dan dia tidak bisa menanyakan dengan jelas tentang situasinya. Sebaiknya aku kembali dan melihatnya. Lu Yun berkata dengan suara yang dalam, Saudara Kenon, tolong bantu aku mengawasinya. Ini adalah pilihan terbaik saat ini. Jika dia mengambil kembali Chu Yao, saya khawatir itu akan sangat merepotkan. Jika pihak lain memiliki eksistensi seperti Tian Xingzi, konsekuensinya akan menjadi bencana. Saudaraku, jangan khawatir. Aku, Long Dapao, menjaminnya dengan nyawaku. Selama kita masih punya nafas, kita tidak akan pernah membiarkan dia kehilangan sehelai rambut pun. Long Dapao menepuk dadanya dan berjanji. Biarkan Kenon mengikutimu agar kamu bisa menjaganya. Aku akan mengawasinya. Tidak apa-apa, Long Ying berkata dengan tegas. Tidak, lebih baik aku pergi dan kamu akan menjagaku. Lu Yun menolak, lebih mudah bagiku untuk melakukan sesuatu sendirian, dan bahkan jika aku tidak bisa melawan atau menghadapinya, mudah untuk melarikan diri. Petik 2. Lu Yun bersikeras pada idenya sendiri dan tidak membiarkan keduanya membantah. Kalau begitu sudah beres, kami akan membawanya ke makam King Yun True Immortal. Lebih aman di sana. Saat kamu kembali, kamu bisa menemukan kami di sana. Lu Yun mengangguk, lalu bertanya pada roh Huang Guzong. Bisakah Flying Cloud Boots ini terbang ke sini? Apakah kamu tidak tahu jika kamu mencobanya sendiri? Mengapa bertanya padaku? Itu benar, tapi sebagai bawahanku, jika tuannya dalam bahaya, kamu harus membantu. Jangan khawatir, aku masih bisa melakukan ini. Lu Yun mengaktifkan kultivasinya dan memasukkan sedikit kesadaran ke dalam sepatu Fei Yun. Benar saja, tubuhnya menjadi ringan dan dia sudah melayang di udara meski tidak tinggi, namun masih jauh lebih cepat dibandingkan berjalan di darat dengan kakinya. Tentu saja, dia juga bisa menggunakan Huang Guzong untuk terbang, tapi dalam kasus ini, itu akan terlalu jelas. Jika Anda bertemu dengan binatang buas yang kuat atau ganas, Anda pasti akan mendambakan harta karun Huang Guzong. Selain itu, penggunaan Huang Guzong juga menghabiskan energi kekaisaran, yang sebenarnya tidak sebanding dengan keuntungannya. Sambil berpikir, sosok Lu Yun dengan cepat terbang menuju ke arah datangnya, dan menghilang dalam sekejap mata. Long Dapao membantu Long Ying, memeluk Chu Yao, dan bergegas ke makam King Yun True Immortal. Bagaimanapun, ini adalah tempat di mana saya tinggal selama setahun, jadi saya akrab dengan jalannya.
Lu Yun dengan hati-hati bergegas ke tempat rahasia organisasi misterius itu, tetapi semakin jauh dia berjalan, dia menjadi semakin panik, selalu merasa bahwa sesuatu akan terjadi. Tapi setelah berpikir panjang, dia tidak bisa memikirkan alasannya. Ketika dia berada di tempat rahasia sebelumnya, Tian Xingzilah yang membuka ruang itu dan Chu Yao dibebaskan, dan dia tidak melihat sesuatu yang aneh tentang tempat rahasia itu. Apa sebenarnya yang dimaksud Suster Chu Yao? Dengan ragu, dia akhirnya sampai di luar tempat rahasia itu pada malam hari kedua. Setelah jatuh dari langit, dia tidak terburu-buru ke tempat rahasia, melainkan mengulurkan kesadarannya dan dengan hati-hati merasakan segala sesuatu di sekitarnya. Apakah Sister Chu Yao terlalu curiga? Tidak ada apa-apa di sini. Setelah mengitari gunung tanah rahasia 2 kali, Lu Yun akhirnya memutuskan untuk memasuki tanah rahasia lagi untuk mencari tahu. Dengan hati-hati memasuki interior dari pintu masuk, pemandangan berantakan sebelumnya masih sama, tanpa perubahan apapun. Bahkan boneka pengganti Tian Xingzi masih bersandar di sudut tembok gunung. Ruangannya tidak besar, jadi Lu Yun hanya menghabiskan secangkir teh untuk mencarinya dengan cermat. Dia berdiri di tengah sambil mengusap dagunya. Tidak, pasti ada hal lain yang belum kutemukan. Saudari Chu Yao tidak bisa berbohong. Lu Yun memikirkan sebuah kata dan menggali 3 kaki ke dalam tanah. Chu Yao pasti sudah lama tinggal di sini dan pasti mengetahui sesuatu. Selain itu, orang-orang di alam rahasia sepertinya melarikan diri terlalu cepat, seolah-olah semua yang ada di sini tidak penting, dan mereka tidak menginginkannya. Bingkai kayu yang jatuh dan bangkai binatang buas yang dimutilasi semuanya tampak normal, tetapi pada saat yang sama tampak agak aneh. Ada apa? Lu Yun bingung. Tiba-tiba, pecahan anggota tubuh binatang buas muncul di sudut matanya. Bau aneh menembus hidungnya. Formalin. Tidak, bagaimana benda ini bisa muncul di sini? Mungkinkah? Sebuah firasat buruk tiba-tiba muncul di hati Lu Yun. Hah, apa ini? Dia melihat botol kaca seukuran telapak tangan di sudut dengan cairan transparan masih di dalamnya. Ambil dan letakkan di bawah hidung Anda dan cium dengan lembut. Asam sulfat. Ini, Lu Yun benar-benar bingung. Benda-benda ini berasal dari dunia bawah, dan sangat tidak masuk akal untuk muncul di sini. Apa sebenarnya yang ingin dihancurkan Chu Yao? Gali 3 kaki ke dalam tanah. Saya belum menggali 3 kaki ke dalam tanah. Dia tiba-tiba berdiri dan melompat. Lu Yun, yang melayang di udara, meninju tanah di dekat kakinya. Sebuah kawah besar yang dalam meledak, dan debu beterbangan kemana-mana. Tapi itu belum berakhir. Lu Yun mengayunkan tinjunya dan menghancurkan sebuah gua tak berdasar dari tanah. Angin gelap bertiup dari pintu masuk gua. His, jika aku tidak meledakkan tempat ini, kesadaranku tidak akan bisa mendeteksi tempat ini. Setelah terkejut, Lu Yun langsung melompat ke pintu masuk gua.